Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas contoh soal ulangan mata pelajaran bahasa Sunda. Kelasnya adalah kelas 9, materinya adalah materi tentang novel. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Yang pertama, cakra atau berilah tanda silang. Huruf A, B, atau C di nu jawaban dihanapieun nu bener. Jadi berilah tanda silang pada huruf A, B, atau C pada jawaban di bawah ini yang paling benar. Nomor 1, novel teh kaasup karangan di nawangun titik-titik. Jadi novel termasuk karangan di dalam bangun titik-titik. Pilihannya A, bahasa lancaran, B, bahasa kauger, C, pedaran, D, esai. Maka jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu bahasa lancaran. Yang kedua, novel teh mangrupa carita titik-titik. Jadi novel itu merupakan cerita titik-titik. Pilihannya A, pengalaman, B, nyata, C, rekaan, D, kejadian. Jadi pengalaman itu adalah pengalaman, nyata adalah kejadian di dunia nyata, rekaan itu artinya hayalan, kejadian itu artinya kejadian. Jadi termasuk ke dalam C, rekaan itu artinya hayalan. Selanjutnya soal nomor 3. Upama nilik karena cerita nama novel teh meh taya bedana jeung titik-titik. Apabila melihat ke dalam ceritanya, novel itu tidak ada bedanya dengan titik-titik. Pilihannya A, cerita pantun, artinya cerita pantun. B, cerita pondok itu artinya cerita pendek. C, cerita rakyat, artinya cerita rakyat. D, cerita pengalaman, artinya cerita pengalaman. Maka jawabannya adalah yang B, yaitu cerita pondok atau cerita pendek. Soal nomor 4. Bedana novel jeung cerita pondok iwal titik-titik. Jadi bedanya novel dengan cerita pendek kecuali titik-titik. Pilihannya A, palakuna bisa lebih loba, artinya itu pelakunya bisa lebih banyak. B, aya kejadian anu sambung sinambung, artinya ada ya kejadian yang berkesinambungan. Yang C, tempat jeung waktuna leuwih jembar, artinya tempat dan waktunya lebih banyak. D, bahasa nu dipakena henteu basajan, artinya bahasa yang digunakannya tidak sederhana. Maka jawabannya adalah D, bahasa anu dipakena henteu basajan. Soal nomor 5. Novel munggaran anu terbit tina basa Sunda nyaeta titik-titik. Artinya novel pertama yang terbit di dalam bahasa Sunda yaitu titik-titik. Pilihannya A, gogoda kanu ngora, B, baruang kanu ngora, C, kabaruang kunu ngora, D, kagoda kunu ngora. Jawabannya adalah yang B, yaitu baruang kanu ngora. Soal nomor 6. Asupna novel karena sastra Sunda teh mangrupa pengaruh barat ngaliwatan bahasa titik-titik. Artinya masuknya novel ke dalam sastra Sunda merupakan pengaruh barat melalui bahasa titik-titik. Pilihannya A, Walanda. Walanda itu artinya Belanda. B, Inggris. C, Indonesia. D, Arab. Jadi novel itu karena ngaliwatan bahasa B, yaitu Inggris. Selanjutnya soal nomor 7. Gelarna novel munggaran dina basa Sunda tahun titik-titik. Gelarna itu artinya munculnya novel pertama kali di dalam bahasa Sunda tahun titik-titik. Pilihannya 1820, artinya 1920. B, 1814, artinya 1914. C, 1815, artinya 1915. Dan D, 1820 hiji, artinya 1921. Jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu 1915. Soal nomor 8, unsur-unsur intrinsik cerita novel titik-titik. Artinya itu unsur-unsur intrinsik cerita novel.
Pilihannya yang A, tema, prolog, monolog. Yang B, tema, gaya, dan pencitraan. Yang C, tema, palaku, galur, latar, dan amanat. Yang D, galur, palaku, prolog, dialog, dan monolog. Maka jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu tema, palaku, galur, latar, dan amanat. Soal nomor 9. Pasipatan palaku nu diebrehkeun ku sifatku masing-masing palaku dina hiji carita disebut titik-titik. Artinya sifat pelaku yang dimunculkan oleh masing-masing pelaku di dalam sebuah cerita disebut titik-titik. Pilihannya A, tokoh, B, latar, C, watak, D, alur. Berarti jawabannya adalah yang C, yaitu watak. Watak itu artinya watak. Soal nomor 10. Nu dimaksud latar dina hiji carita nyaeta titik-titik. Artinya itu yang dimaksud latar di dalam sebuah cerita yaitu titik-titik. Pikirannya, pilihannya A, pokok pikiran nu ngajiwaan sakabeh paragraf. Artinya pokok pikiran yang menjiwai seluruh paragraf. B, runtuyan jalan cerita timimiti nepi ke akhir. Artinya rangkaian jalan cerita dari awal sampai dengan akhir. C, pasipatan nu dipibanda ku masing-masing tokoh atau pelaku. Artinya sifat yang dimiliki oleh masing-masing tokoh atau pelaku. Dan D, tempat jeung waktu lumangsungna hiji carita. Artinya tempat dan waktu berlangsungnya sebuah cerita. Jadi latar itu adalah D, yaitu tempat nu jeung waktu lumangsungna hiji carita. Demikianlah video pembahasan untuk soal ulangan sekolah bahasa Sunda kelas 9. Babnya adalah tentang novel semester yang pertama. Semoga video ini bermanfaat dan kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.